Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini tidak terasa kita sampai di penghujung tahun 2020. Banyak sekali hal yang kita alami di tahun 2020, tapi kita percaya, kita penuh pengharapan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu menjadi pengharapan bagi kita. Di tahun 2021 kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan penuh pengharapan kita di hadapan Dia. Mari kita menyembah Tuhan kita. Biarlah Dia yang beracara di dalam hidup kita pada malam hari ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, oh. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari kita sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ya Tuhan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, sungguh Kau baik, selamanya Kau baik Tuhan. Tempat pengharapan, kubu pertahanan, tempat perlindunganku, Allah sumber kepercayaanku. Padamu kami taruh pengharapan kami Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Engkau sumber pertolongan kami. Engkaulah kekuatan yang jadi
kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Ya ramasikara lama ya lama ya lama sikara lama ya lama si. Haleluya. Kami mengakhiri tahun ini dengan menyembah-Mu Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, banyak yang kami lalui di tahun 2020, tapi kami tetap melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Kami mau menaikkan syukur kami menaikkan pujian kami. Engkaulah kekuatan di hidup kami. Tuhan, tetaplah bersama dengan kami. Jangan sekalipun Kau tinggalkan kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu yang senantiasa menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terimalah pujian kami. Biarlah kami bersuka cita Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami Tuhan boleh merayakan akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Banyak yang sudah kita alami di tahun 2020 Bapak Ibu Saudara, tetapi kita melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Karena Dia membuktikan Dia adalah Tuhan, kekuatan dan mazmur dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sama-sama dengan bersuka cita bersama dengan keluarga kita di rumah. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami mau jadi bejanamu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Oh, ya Tuhanku, Tuhan Yesus. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ya Tuhan, ku serahkan padamu.
Kami bersyukur Tuhan. Kami mau miring Engkau seumur hidup kami. Biarlah firman-Mu ya Tuhan yang jadi pelita bagi hidup kami saat kami mengiring Engkau sampai nanti Tuhan, saatnya kami boleh bertemu dengan Engkau. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menggunakan cara yang di luar kebiasaan karena kita menggunakan streaming pada acara melepas tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Biasanya kita bersukacita bersama-sama berada dalam sebuah ruangan, tapi biarlah sukacita itu tidak akan hilang. Kita akan tetap melepas tahun 2020 dan menyambut tahun 2021. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, pesan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan di tahun yang baru itu. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini kami boleh datang kepadamu. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tahun 2020 dan kami memasuki tahun 2021. Tuhan memberkati kami semua supaya kami tetap berada di dalam jalur-Mu. Kami tetap berada dalam jalan-jalan Tuhan, dipegang, dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pada malam ini saya berikan judul Setting Goal di tahun yang baru. Nah, menarik sekali ya untuk kita dapat memiliki setting goal di tahun yang baru. Saya mengutip demikian, ada kekuatan yang luar biasa dalam penetapan tujuan. Ya, ada the power of goal. Kalau kita punya goal, maka kita punya power, kita punya kuasa. Ini membantu Anda merencanakan kemana Anda akan pergi dalam hidup dan membuat Anda tetap termotivasi untuk mengubah visi masa depan Anda menjadi kenyataan. The dream comes true katanya ya. Hasilnya memberdayakan saat Anda mendapat lebih banyak kepercayaan diri dengan setiap tujuan yang baru Anda capai. Nah, luar biasa, ada banyak manfaat kalau kita punya setting goal. Tidak pernah kita sebagai anak Tuhan, kita tidak merencanakan sebuah setting goal ya. Dan ini sungguh sangat memberkati kalau Anda dan saya dapat melaksanakannya. Kita dapat merancangkan atau dengan goal setting itu. Nah, mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 18 hingga ayat 29. Saya bacakan demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan dan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Dikatakan 19, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan. Haleluya. Allah, Tuhan Allah, sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dan masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. 20. Apakah yang dapat dikatakan Daud kepadamu lebih lagi daripada itu? Bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan Allah? 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. 22. Sebab engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti engkau, dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ayat 23. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umatnya untuk mendapat
nama baginya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para allah mereka di depan umatnya. 24, Engkau telah mengokohkan bagimu umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. 25, dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. 26, maka namamu akan menjadi besar dan untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. 27, sebab Engkau Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hambamu ini demikian, aku akan membangun keturunan bagimu, itulah sebabnya hambamu telah memberanikan untuk memanjatkan doa kepadamu. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara ini baik-baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya, sebab ya Tuhan Allah Engkau sendiri. Ya, oke. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya kalau kita lihat cerita dari konteks yang kita baca nats tadi, Daud sudah berada di dalam satu perjalanan karier dalam pemerintahnya sebagai raja bangsa Israel, dan dia sudah mendapat keberhasilan. Tetapi lihatlah ayat 18 dan 19. Lalu masuklah Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan, dan siapa keluargaku sehingga Engkau membawaku sampai sedemikian ini. Lihat, sudah dibawa oleh Tuhan bahwa Daud dan keluarganya sampai sedemikian ini. Jadi artinya Daud sudah menikmati pertolongan Tuhan, Daud sudah menikmati berkat Tuhan, Daud sudah menikmati lindungan Tuhan, sehingga ia berada di dalam sebuah karir yang hebat. Tetapi apa yang direncanakan Tuhan itu tidak berhenti sampai di situ. Sebab ayat yang ke-19 dikatakan, dan hal inilah masih kurang di matamu. Saudara, mungkin saudara di tahun 2020 atau sebelumnya kita berhasil, kita sudah mencapai capaian atau achievement dalam kehidupan kita. Saudara, Tuhan belum berhenti berperkara. Tuhan akan masih melanjutkan perkara-perkara yang baik buat saudara. Atau mungkin saudara juga di tahun 2020 ini mengalami situasi yang sulit seperti semua orang sedang merasakan. Jangan pernah berhenti menyerah, berserah maksud saya, karena Tuhan masih akan melanjutkan katanya. Dan inilah yang masih kurang di matamu. Tuhan itu punya sebuah agenda, Tuhan punya sebuah purpose, tujuan dalam hidup kita. Tetapi masalahnya bagaimana kita bisa menangkap apa destiny Tuhan, janji Tuhan itu kepada kita. Nah, bab itu kita perlu membuat sebuah goal setting ya, karena tidak mungkin tiba-tiba berkat itu jatuh dari langit. Ada sesuatu yang kita usahakan, ada sesuatu yang kita perlu upayakan. Apa hal yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan untuk membuat setting goal dalam kehidupan kita, khususnya di tahun 2021 ke depan? Yang pertama adalah pertobatan, saudara. Karena Allah itu menyukai hati yang bertobat. Manusia yang bertobat, manusia yang mengaku dosanya dan meninggalkan hidup lamanya, dan kemudian mengambil keputusan untuk memulai hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Dan itu terdapat dalam ayatnya yang ke-19 dan ayat yang ke-21 dikatakan, dan inilah yang masih kurang di matamu ya Tuhan Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah yang
Dapat dikatakan Daud kepadamu, lebih lagi daripada itu, bukankah engkau yang mengenal hamba-Mu ini ya Tuhan? Oleh karena firman-Mu dan menurut hati-Mu, engkau telah melakukan segala perkara yang besar dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Nah, kalau ada kekurangan, Daud menyadari itu. Sebagai manusia biasa tentu dia tidak luput dari kekurangan, ya. Apalagi dalam nats-nats yang lain, dalam kitab Mazmur dia mengatakan, selidikilah aku ya Tuhan, kenalilah akan hatiku, apakah jalanku serong dari hadapan-Mu. Nah saudara, itulah yang disukai oleh Tuhan kepada Daud. Ia memiliki hati yang ingin murni, yang ingin bersih di hadapan Tuhan. Sehingga apa saudara? Berkat Tuhan itu dapat turun kepada hati yang bersih, hati orang-orang yang telah bertobat. Nah, luar biasa. Jadi untuk kita membuat setting goal, maka supaya ada sebuah destiny yang ilahi, maka kita perlu mengadakan sebuah namanya pertobatan. Mungkin kita telah salah. Karena Allah itu, Tuhan itu, Bapa itu membenci dosa. Dan ia menyukai hati yang suci, hati yang murni, itu yang dicari oleh Tuhan. Sebab itu mari kita akan mengadakan pertobatan sebelum kita setting goal untuk masuk di tahun 2021. Oke, yang kedua, setelah kita tadi melihat adanya pertobatan yang pertama, sekarang yang kedua, apa yang disukai Tuhan supaya sungguh-sungguh goal setting kita itu berada dalam kehendak Tuhan. Yang kedua adalah pujian. Nah saudara, karena memang konteks ini Daud telah mencapai satu perjalanan keberhasilan, maka tidak keliru, ya, tidak salah kalau Daud itu kemudian memberikan satu pujian. Dan Daud itu dikenal sebagai seorang raja, seorang pribadi yang suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan ayatnya ada dalam ayat 22 hingga 24 dikatakan, sebab Engkau besar, ya Tuhan Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau. Menurut segala yang kami tetapkan yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya untuk mendapatkan nama baginya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umat-Nya. Ayat 34, sebab Engkau mengokohkan bagimu umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Kalau kita meringkas apa yang menjadi isi dari ayat 22 hingga 24, itu adalah pengagungan Daud kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan itu besar, bagaimana Tuhan itulah yang menolong Daud dengan bangsa Israel, dan dikatakan tidak ada Allah seperti Engkau. Wow ya. Jadi inilah ada pujian, ini adalah pengagungan Daud kepada Tuhannya. Nah, dikatakan Engkau tidak ada Allah lain selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami, ya. Tidak ada di bumi Tuhan seperti Tuhannya bangsa Israel. Dia adalah Yahweh, dia adalah Yehova yang Daud sembah, yang kita kenal sekarang ini, yaitu Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah saudara, dan ia menunjukkan bagaimana perbuatan Tuhan atas bangsa Israel, di mana dikatakan tidak ada bangsa seperti bangsa Israel yang dipelihara Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang ditolong oleh Tuhan. Puji Tuhan. Nah, dan dikatakan 24, dan Engkau telah mengokohkan bagimu umat Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah bagi mereka, bagi umat Israel. Puji bagi nama Tuhan. Saudara, ini luar biasa. Jadi sebelum kita membuat setting goal di dalam tahun 2021, maka waktu ini waktu yang tepat Anda dengan keluarga di rumah-rumah untuk bersekutu bersama, untuk memuji, menyembah Tuhan, merendahkan Tuhan, diri di hadapan Tuhan, supaya Tuhan ditinggikan, dimuliakan di atas semuanya. Nah,
Mari kita selalu memuji. Jadilah pemuji seperti Daud. Terima kasih. Haleluya. Yang ketiga yang akan kita lihat, apa yang kita lakukan pada waktu kita ingin membuat setting goal di tahun depan. Yang ketiga adalah ucapan syukur. Kalau Tuhan sudah berbuat sesuatu di tahun yang lalu, seperti Daud ya telah dibawa Tuhan sejauh itu, Daud telah dipelihara oleh Tuhan, maka Daud wajiblah mengucap syukur. Sama dengan kita untuk mengucap syukur. Mungkin ada suka dan duka yang kita lewati, ada sakit dan sehat, ada kelimpahan dan kekurangan. Mari kita tetap untuk mengucap syukur, karena itulah yang disukai Tuhan ya. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal. Saya akan bacakan ayat 25 hingga 27. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lama janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel, ialah keluarga hamba-Mu. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Tuhan semesta alam Allah Israel telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, demikian aku akan membangun keturunan-Mu bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Nah saudara, jadi sebelum Daud berdoa, dia mengucap syukur, saudara ya. Mengucap syukur dulu di hadapan Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, karena Tuhan sangat menghendaki kita untuk bersyukur senantiasa, mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang kita telah alami di tahun 2020 ini, God is so good. Tuhan itu baik, saudara. Mari kita akan senantiasa bersyukur sebelum kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir atau yang keempat, untuk hal-hal yang perlu kita siapkan sebelum kita mengadakan setting goal, yaitu yang keempat, mintalah petunjuk dari Tuhan. Nah, ini yang paling penting ya. Setelah kita mengadakan pertobatan, setelah kita mengadakan pujian dan membawa ucapan syukur, maka yang terakhir, yang keempat adalah mintalah sebuah petunjuk dari Tuhan. Saudara, memang kita bisa saja membuat sebuah rancangan sendiri, tetapi betapa lebih indahnya kalau kita ini sebagai anak Tuhan, kita itu minta pimpinan, minta petunjuk yang dari Tuhan. Dan itu terdapat dalam ayat yang ke-28 dan 29. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkau Allah ya, dan segala firman Allah firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendiri yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Inilah satu permohonan Daud kepada Tuhan yang ia cinta, kepada Tuhan yang ia percaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan bahwa kita mungkin secara manusia dapat membuat satu rancangan, draft untuk membuat setting goal. Tetapi karena kita anak Tuhan, biarlah kita mensinkronkan apa yang kita mau, apa yang kita rencanakan itu disesuaikan dengan petunjuk Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Nah, apa yang Tuhan mau atas kita, saudara? Tentunya kita setting goal. Yang pertama adalah untuk hal-hal yang spiritualitas. Bagaimana keadaan rohani saudara? Ataukah dari tahun-tahun yang lampau sampai tahun sekarang ini Anda tetap sama? Ya, tidak ada sebuah kemajuan sama sekali. Nah, saya lebih menekankan untuk setting goal yang pertama itu adalah hal-hal yang rohani. Nah, saudara, untuk apa kita kaya?
Untuk apa hartamu berlimpah-limpah, tetapi engkau miskin di hadapan Tuhan. Bahkan engkau tidak memiliki sebuah reward yang nanti akan diberikan Tuhan kepada kita di surga kelak. Nah saudara, kekayaan rohani ini sangat penting bagi kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Jadi marilah kita setting goal. Bagaimana? Apakah kita sudah mulai perubahan? Ya, di dalam kehidupan kita, apakah kita masih marah? Apakah doa kita masih begitu-begitu saja? Pembacaan firman Tuhan kita bagaimana? Lalu puasa kita bagaimana, pelayanan kita bagaimana, atau lebih gampangnya saudara boleh untuk mengukur dengan buah roh itu, ya. Buah roh itu bagaimana dalam kehidupan saudara, tentang kasih, tentang sukacita, tentang damai sejahtera, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu bagaimana? Kalau saudara masih berada di level yang rendah, tingkatkan untuk naik menjadi ke tingkat yang lebih tinggi, kepada pencapaian yang lebih tinggi, yaitu tentang hal yang spiritualitas. Itu hal yang pertama yang kita minta dari Tuhan. Yang kedua mungkin tentang kesehatan. Mungkin kita terlalu sibuk untuk lupa berolahraga, makan dengan sembrono. Mari kita bikin setting goal. Mungkin sudah mau turunkan berat badan, supaya memiliki berat badan yang ideal, yang sehat. Karena Tuhan mau kita sehat, saudara. Nah, jadi itulah setting goal. Yang selanjutnya mungkin pencapaian dalam karier saudara, dalam studi saudara, dalam bisnis saudara. Walaupun kita sedang dalam situasi dunia yang mengalami kesulitan, tetapi jangan pernah kita berhenti untuk membuat sebuah achievement, pencapaian. Karena kalau Anda gagal merencanakan, maka Anda adalah orang yang merencanakan kegagalan. Jadi marilah kita untuk buat setting goal. Saya ajak pada malam ini sebelum kita melepas tahun 2020 yang tinggal beberapa saat waktunya, dan kita masuk di tahun baru yang dimana kita tidak tahu, serahkan dirimu, roh, jiwa, dan tubuhmu kita serahkan kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang mengasihi kita. Mari kita akan berdoa. Masing-masing akan berdoa. Masing-masing akan mengadakan pertobatan. Masing-masing akan mengadakan sebuah pujian kepada Tuhan. Masing-masing akan mengadakan ucapan syukur atas apa yang Tuhan lakukan. Baik itu berhasil atau tidak berhasil. Mari kita bersyukur. Dan yang terakhir, mari kita baru membuat sebuah goal yang minta pimpinan Tuhan. Yang pertama tadi mengenai hal yang rohani, yang spiritualitas. Yang kedua tentang kesehatan. Yang ketiga mungkin keluarga. Atau yang keempat mungkin baru tentang kariermu, bisnismu, studimu, dan sebagainya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, terima kasih buat malam ini kami berada di rumah-rumah bersama keluarga kami. Bapa, kami merindukan Tuhan. Kami merindukan pribadi-Mu, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, supaya kami dipimpin oleh Tuhan. Kami punya setting goal untuk memasuki tahun 2020. Tuhan, jamah setiap jemaat-jemaat-Mu. Kami biji mata-Mu, kami ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kami aman bersama Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Karena kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa. Berkati sidang jemaat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Kami berdoa mengalaskan sembahyang kami kepadamu ya Bapa, di dalam putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Selamat memasuki tahun baru dengan penuh harapan, dengan setting goal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. God bless you all. Amin.